Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang tahu aku lagi megang apaan? Yaps, ini bener banget ampiang ketan. Ini makanan khas Sumatera Barat. Nah, kebetulan tetangga aku pulang dari kampung dan aku dikasih, pertamanya aku nggak tahu cara ngolahnya gimana, tapi aku pernah makan, ini enak banget. Nah, ternyata ini ngolahnya itu gampang banget, cuma direndam pakai air panas terus ditirisin terus dikasih kelapa deh. Nah, kali ini aku bakal bikin ampeng ini jadi temennya es cendol. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan yang belum subscribe boleh dibantu subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Ayang. Kalau udah, terima kasih. Oke, langkah pertama aku mau bikin adonan cendolnya. Aku pakai 7 sendok makan tepung beras dan 1 bungkus Nutrijel Plan, ini yang ukuran besar ya. Kemudian aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini akan aku aduk rata terlebih dahulu, kemudian aku sisihin. Lanjut, sekarang aku mau bikin larutan pandannya. Aku pakai 3 lembar daun pandan yang udah aku potong-potong kecil, kemudian tambahkan 500 ml air. Nah, ini akan aku blender halus. Lebih kurang hasilnya seperti ini. Selanjutnya larutan pandan ini akan aku tuang ke dalam tepung sambil disaring seperti ini. Usahakan pandannya 3 lembar sampai 5 lembar aja ya, jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak hasil cendolnya itu bakalan malah jadi pahit. Dan kalau teman-teman punya daun suji, boleh ditambahin daun suji biar warnanya lebih cantik dengan pewarna alami. Nah, kalau sudah semuanya dituang, sekarang aku mau aduk pakai whisker biar nggak ada yang bergerendil. Kalau dirasa warnanya kurang menarik atau masih pucat kayak gini, boleh tambahin sekitar 1/4 sendok teh pasta pandan. Nah, setelah dikasih pasta pandan, kita aduk rata lagi. Oke, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sebelum aku masak adonannya, aku bakal siapin dulu plastik buat mencetaknya. Nah, kebetulan aku di rumah nggak ada punya piping bag, jadi aku pakai plastik 2 kilo yang tahan panas. Nah, ini nanti ujungnya bakal aku bolongin persis sama seperti piping bag. Nah, kita taruh ke dalam gelas dulu. Nah, selain plastik, aku juga nyiapin es batu yang berisi air secukupnya. Nanti bakal aku gunakan untuk mencetak cendol. Ini wajib ya pakai es batu, jangan cuma pakai air dingin, karena nanti hasilnya akan berbeda. Oke, saatnya sekarang kita mulai masak-masak. Nah, sebelum dimasak ini adonannya kita saring lagi ya. Kemudian masak di api sedang sambil diaduk-aduk terus. Nah, kalau teman-teman mau nambahin sedikit gula boleh ya. Kalau aku di sini nggak ditambahin karena nanti kuah sama gula merahnya juga udah manis. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai nanti mengental. Hasil akhirnya nggak terlalu kental yang berat gitu ya, karena ini pakai Nutrijel. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini. Kemudian matikan api kompor dan kita angkat. Langsung aja diangkat, kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang udah kita siapin tadi. Ini untuk satu adonan ini masuk ya langsung sekaligus di plastik 2 kilo. Tapi kalau teman-teman punya plastik yang 1 kilo, jadi nanti masukin adonannya 2 kali. Oke, kalau adonannya udah semua masuk, bagian ujungnya yang satu lagi kita ikat ke bagian atas dengan menggunakan karet. Nah, kalau udah diikat bagian atasnya, langsung aja kita gunting bagian ujungnya. Nah, di sini aku menggunakan kain lap ya, karena ini masih terlalu panas. Langsung aja kita pencet-pencetin ke dalam es batu yang udah kita sediain tadi. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini. Nah, selagi mencetak-cetak kayak gini, jangan langsung diaduk ya, selesain dulu semuanya dan biarkan ini cendolnya set secara sempurna. Oke, kalau semuanya udah dicetak kayak gini, dibiarin aja sembari kita masak kuah gula merahnya. Untuk membuat kuah gula merahnya, aku di sini pakai 250 gram gula merah
dan kemudian aku tambahin dengan 250 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir biar lebih legit aja. Tambahkan garam dan daun pandan. Ini daun pandannya seperti ini karena ini aku simpan di dalam freezer ya. Jadi warnanya itu agak gelap gitu, tapi nggak masalah. Nah, ini akan aku masak di api sedang sampai gulanya larut. Dimasak jangan ditinggal-tinggal ya, tetap diaduk-aduk terus. Nah, kalau udah hampir sedikit mendidih, tambahkan 2 sendok makan larutan maizena. Ini diaduk-aduk terus sampai sedikit lebih mendidih lagi, kemudian langsung aja kita saring ke dalam wadah. Nah, ini masih panas ya, nanti kalau udah agak dingin gulanya sedikit lebih mengental. Lanjut, sekarang aku mau bikin kuahnya. Di sini aku nggak pakai santan, cuma pakai 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian aku tambahkan dengan air sekitar 500 sampai 600 ml, dan ini larutan gula cair. Untuk resep gula cairnya udah pernah aku videoin ya, nanti aku salin lagi linknya di description box. Lalu tambahkan daun pandan, kemudian ini dimasak aja sampai hangat dan angkat. Oke, alhamdulillah lebih kurang hasilnya seperti ini. Cendolnya Masya Allah, ini imut-imut banget, keriting-keriting, dan ini cakep banget. Dan ini tuh cendol kalau kita pegang nggak gampang hancur, yang pastinya kenyal karena kita pakai Nutrijel dan tepung beras. Selain kenyal, dan ini rasanya juga enak banget karena kita pakai jus pandan yang tadi, dan pandannya ini pas banget, nggak terasa pahit sama sekali. Ini dia emping ketan yang asli khas Sumatera Barat. Aku dikasih sama tetangga, Masya Allah, tabarakallah, punya tetangga yang baik banget. Nah, ini cukup direndam aja pakai air panas sampai dia agak lembek gitu, terus aku saring. Langsung aja aku kasih kelapa parut sekitar 3 sendok makan. Kalau teman-teman mau bikin buat jualan, ini kelapa parutnya bisa dikukus dulu ya. Aku pernah makan cendol pakai kayak ginian, tapi waktu di Padang. Nah, selama di sini aku nggak pernah nemuin sama sekali. Alhamdulillah ini cara bikinnya nggak ribet-ribet banget. Nah, untuk ada gurih-gurihnya dikit aku tambahin sedikit garam atau sejumput garam. Nah, diaduk rata aja seperti ini. Nah, semua bahannya udah siap untuk kita sajikan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ini udah lengkap banget ya, dari cendolnya, kuahnya, kuah gula merahnya, dan ampiang kelapa parutnya ini udah komplit. Oke, lanjut. Sekarang aku mau sajiin buat bakso dulu. Ini aku mau masukin gula merahnya terlebih dahulu. Untuk tingkat kemanisannya disesuaikan aja dengan selera. Ini cocok banget ya kalau teman-teman mau jadiin ini sebagai ladang cuan. Ini untuk kuah susunya boleh teman-teman ganti dengan santan. Nah, sekarang aku mau masukin cendolnya. Sebelum dikasih cendol, teman-teman bisa langsung aja kasih es batu. Ini tuh meskipun cendolnya nggak pakai santan sama sekali untuk kuahnya, tapi rasanya Masya Allah ini tetap enak. Teman-teman bisa sajin ini kalau ada acara keluarga, selamatan, ataupun syukuran. Untuk kuah dan gula merahnya meskipun nggak habis dalam 1 hari yang sama, teman-teman bisa simpan di dalam freezer. Nah, kalau udah mau dipakai bisa dipanasin lagi. Beda dengan santan, kalau santan nggak bisa, harus 1 kali habis atau 1 hari habis. Cuma bedanya santan lebih legit aja dan lebih gurih. Alhamdulillah, inilah penampakan es cendol kali ini. Alhamdulillah, es cendol ampiangnya udah siap untuk kita nikmati. Belum minum jangan lupa baca bismillah dan jangan lupa diaduk-aduk. Teman-teman wajib banget cobain. Kalaupun nggak ada ampiang di daerah teman-teman, ini nggak apa-apa, boleh di skip aja. Pokoknya ini cendolnya enak banget. Oke, sekian dulu video dari yang kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.